Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Hasan Rizal dengan NIM 122370067 dari Prodi Teknik Pertambangan angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi minggu kedua dari mata kuliah pengantar estimasi sumber daya, yaitu materi kedua itu judulnya estimasi sumber daya dan cadangan. Oke, estimasi sumber daya. Estimasi sumber daya adalah proses untuk menentukan jumlah dan kualitas bahan tambang yang terdapat di suatu lokasi. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data ini baik data geologi, geofisika, dan geokimia dikumpulkan melalui berbagai metode eksplorasi seperti pengeboran, pemetaan, dan survei geofisika. Yang kedua adalah analisis data. Analisis data ini adalah data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menentukan distribusi spasial dan kualitas bahan tambang tersebut. Yang ketiga adalah pemodelan geologi. Model geologi dibuat untuk menggambarkan distribusi dan karakteristik bahan tambang di bawah permukaan. Yang keempat adalah estimasi kuantitas. Estimasi kuantitas ini menggunakan metode statistik dan geostatistik untuk memperkirakan jumlah bahan tambang yang ada. Metode yang sering digunakan termasuk metode daerah pengaruh, metode penampang, dan metode blok. Lanjut, itu estimasi cadangan. Estimasi cadangan adalah langkah lanjutan dari estimasi sumber daya yang bertujuan untuk menentukan jumlah bahan tambang yang dapat ditambang secara ekonomis. Proses ini melibatkan satu, klasifikasi sumber daya. Sumber daya yang diklasifikasikan menjadi sumber daya terukur, terindikasi, dan tersimpulkan berdasarkan tingkat kepercayaan data. Yang kedua adalah evaluasi ekonomi. Jadi evaluasi ekonomi itu yaitu analisis ekonomi dilakukan untuk menentukan apakah bahan tambang dapat ditambang dengan menguntungkan. Ini termasuk analisis biaya produksi, harga pasar, dan faktor ekonomi lainnya. Yang ketiga adalah perencanaan tambang. Rencana tambang dibuat untuk menentukan metode penambangan, jadwal produksi, dan infrastruktur yang diperlukan. Terakhir itu yang keempat adalah konversi ke cadangan. Sumber daya yang telah dievaluasi secara ekonomi dan teknis dikonversi menjadi cadangan tambang. Jadi metode estimasi ini ada 3, yaitu metode daerah pengaruh, metode penampang, dan metode blok. Metode daerah pengaruh ini menggunakan radius sekitar titik untuk memperkirakan jumlah. Metode penampang ini menggunakan penampang vertikal atau horizontal untuk memperkirakan volume bahan tambang. Dan terakhir adalah metode blok, untuk membagi area tambang menjadi blok-blok dan menghitung jumlah bahan tambang di setiap blok tersebut. Estimasi sumber daya dan cadangan adalah langkah penting dalam pengembangan proyek tambang karena memberikan dasar untuk pengambilan keputusan investasi dan perencanaan operasi tambang yang akan berlanjut ke depannya. Sekian penjelasan materi minggu kedua pengantar estimasi sumber daya saya yang materinya itu adalah estimasi sumber daya dan cadangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.